Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awidinamastu Namo Sidam. Sebelumnya titiang ngaturaken matur suksmo dan astungkara kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa tentunya, dan berkat leluhur Santi bisa ada nangkil di pura yang luar biasa ini, di Pura Jagatnata, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan sebelumnya Santi juga terima kasih kepada Bapak Ketua PHDI yang sudah memberikan semangat, effort yang luar biasa, yang memang drill untuk leader umat Hindu yang ada di Kalimantan ini. Dan untuk kepada Ibu Mati Susanti yang kemarin juga set gitu kan, bisa untuk memberikan semangatnya luar biasa kepada Ibu Mangku yang sudah membimbing umat secara diskala dan skala yang ada di Pura Jagatnata Kota Banjarbaru ini, dan semuanya umat sedharma yang rauh sampun rauh di sini untuk kita berbagi sharing ilmu. Titiang Santi nunas ilmu harus banyak belajar kepada umat sedharma karena Santi masih baru, Bu, masih anak baru di agama Hindu. Jadi mungkin Santi modal nekat dan semangat aja untuk keliling Indonesia, dan kemana kaki arah melangkah semuanya leluhur yang menuntun, seperti itu. Nah, sebelumnya Santi ucapkan selamat Hari Ibu kepada Ibu yang luar biasa, karena kita di agama Hindu kita diajarkan untuk bagaimana memuliakan perempuan. Bahwasanya Santi mengutip salah satu sloka, ya kan, di mana perempuan dihormati di sana para dewa senang. Jadi itu adalah bagaimana peran perempuan dalam membangun sebuah peradaban di agama Hindu itu sangat penting. Jadi bagaimana kalau kita ditanya apakah sih peran perempuan di agama Hindu, kita bisa menunjukkan sloka itu agar bisa diberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada umat sedharma. Dan bahwasanya setiap para dewa itu pasti memiliki saktinya, yaitu perempuan. Ada untuk Dewa Siwa, Dewi Parwati, Dewi Durga mungkin, dan mungkin ada untuk Dewa Wisnu juga memiliki untuk kesaktian perempuan beliau yang mendampingi, dan untuk Dewa Brahma juga sebagai konsep Trimurti, bahwasanya peran perempuan juga sangat luar biasa dalam keseimbangan dalam di semesta ini. Dan yang kedua ini yang Santi sampaikan tentang bagaimana peran Dharmika dalam membangun sebuah tatanan agama Hindu yang di Nusantara ini. Mungkin untuk semua di sini ini banyak yang Dharmika Hindu ya, Bu ya. Iya, senior sejawat kita. Ya, Santi masih baru. Santi modal nekat aja untuk masuk di agama Hindu semuanya karena leluhur, dan pasti masuk di agama Hindu kita pasti ada dua jalur pernikahan sama jalur sendiri. Tapi apapun jalurnya itu tujuan kita tetap sama, bagaimana kita memperbaiki karma kita, bagaimana kita untuk tetap setia di jalan Tuhan, dan bagaimana kita untuk menyelesaikan karma-karma kita yang ada di leluhur kita, seperti itu. Jadi apapun jalurnya kita tidak perlu risau, yang penting tujuan kita tetap sama untuk kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, ini untuk peran Dharmika dalam eksistensi agama Hindu. Nah, kenapa kok dikasih tagline ini? Karena kan kita juga, Santi sendiri secara pribadi itu sangat salut ya. Ini bukan bagaimana Santi mengagungkan untuk Kalimantan Selatan, karena selama Santi menjadi Dharmika Hindu 4 tahun ini, mungkin Santi entah nggak tahu, entah mungkin Santi kurang gaul atau bagaimana, tapi memang belum ada yang menaungi Dharmika. Ini jujur, boleh disampaikan kemanapun atau petinggi-petinggi Hindu, silahkan Santi sampaikan, karena banyak Dharmika yang bingung untuk Pak PHDI ya, Pak Ketua. Jadi ini Santi sangat apresiasi sekali untuk Ketua PHDI berani untuk memberikan ruang dan rumah Dharmika Hindu, dan semoga Kalimantan Selatan ini menjadi contoh di seluruh Nusantara. Ya, yang pertama Kalimantan Selatan ini menjadi contoh di seluruh Nusantara. Masa Kalimantan Selatan bisa, provinsi lain nggak bisa? Ya, jadi ketika Dharmika ini kan baru. Ya, kalau mendapat suami yang bisa untuk membimbing dan lain-lain, karena
Ketika Santi keliling ketemu Darmika yang ada di Nusantara ini, ada yang divorce, cerai sama suaminya yang agama Hindu, bingung kemana, ya, di keluarga udah hilang, ibarat kata kayak gitu perjuangannya, karena tidak semuanya bisa menerima kita untuk berbeda agama. Ada yang diterima, ada yang enggak. Nah, ketika untuk peran suaminya tidak bisa menggandeng dengan kuat untuk Darmika ini nasibnya para istri atau Darmika ini kemana? Kalau bukan peran dari PHDI, bukan peran dari pemuka agama, mau kemana lagi? Ya kan? Terus bagaimana ketika melanjutkan hidup? Ketika mungkin ada permasalahan, mungkin suaminya meninggal, terus bagaimana ini untuk kedepannya? Nasihatnya seperti apa, bimbingannya seperti apa, dan mungkin kalau ada yang divorce nanti untuk pas meninggal bagaimana, itu kan bingung. Karena di agama Hindu ini kita ada 3 kerangka, tatwa, etika, upakara, dan itu tidak bisa ditinggal. Bahkan sampai kita di dalam kandungan megedong-gedongan 7 bulan mungkin yang udah dari lahir di agama Hindu, itu pasti semuanya itu terkait dengan upakara. Jadi kalau untuk Darmika juga pasti juga akan mengalami hal yang sama. Kalau meninggal juga pasti akan diaben. Nah, ini siapa pertanggungjawabannya gitu loh. Nah, itu kita kan kalau mungkin yang hidupnya mungkin ya Astunggara bisa untuk baik, harmonis, tapi kan kita juga pasti ada case ya. Kita Robinida itu pasti ada gitu kan. Nah, juga ada yang jalur sendiri dan itu banyak sekali. Kemarin Santi pas waktu di Pura Jagatnata Banjarmasin ya Bu ya, ada usia 17 tahun Pak Ketua, itu nekat masuk Hindu sendiri ya. Kita nggak pernah tahu usia manusia itu sampai kapan. Kalau menurut dia nggak ada setelah Sudi Widani, siapa yang tanggung jawab? Bagaimana dia membimbing ya? Pasramannya hari apa dia datang untuk mendapat bimbingan? Bagaimana penguatan Pancaseradanya, bagaimana untuk penguatan Trikaya Parisudanya, bagaimana untuk mengenal, untuk belajar Trisandil, sembahyang, tata cara, semuanya seperti itu kan. Seharusnya mungkin dari Kalimantan Selatan Santi berharap bahwasanya mungkin dicanangkan setiap hari Sabtu atau hari Minggu itu ada pasraman yang mungkin diumumkan dan ada media sosial pengelola. Jadi mungkin yang belum bisa datang ya kan bisa, oh hari ini Titian lagi tugas, oh hari ini Titian lagi sekolah atau apa. Jadi itu mereka bisa menyimak di media sosial seperti itu. Oh ini pelajarannya Pancasembah. Oh hari ini pelajarannya untuk bagaimana mengenal rahinan-rahinan. Oh hari ini bagaimana untuk mengenal banyak hal seperti itu. Itu yang dibutuhkan untuk Darmika Hindu ya. Jadi itu. Dan untuk selanjutnya lagi, Santi seperti ini, Santi mungkin kalau di konten di YouTube ya mungkin udah banyak yang tahu mungkin kegiatan-kegiatan Santi di agama Hindu. Santi cukup kritis juga. Santi kritis bukan karena apa? Karena Santi sangat mencintai agama Hindu dengan ajarannya. Jujur Santi masuk di agama Hindu bukan karena manusia, karena kalau Santi masuk di agama Hindu karena manusia, Santi nggak bisa bertahan sejauh ini, Santi nggak bisa setangguh ini, Santi nggak mungkin senekat ini gitu. Santi mencintai agama Hindu karena ajarannya itu luar biasa untuk peradaban manusia. Tapi kenapa ajaran-ajaran itu tidak digaungkan? Kenapa ilmu-ilmu itu sloka-sloka yang luar biasa? Atau bagaimana peran kita untuk mempererat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, Kitab Sutasoma dari Emputan Tular, yang itu memang leluhur agama Hindu. Tapi kenapa anak agama Hindu nggak pernah jadi presiden? Padahal itu simbol negara itu dari leluhur Hindu. Dan itu sudah Santi kemukakan pas waktu Santi pernah acara di MPR RI, bahwasanya anak Hindu berhak untuk jadi presiden. I don't care what they say, dislike or dislike, yang penting Santi mengupakan apapun itu yang Santi perjuangkan. Terus yang selanjutnya lagi ya, kemarin untuk permasalahan yang tadi udah sampai pembinaan Sudi Widani, mungkin di sini sudah ada untuk peran pemangku dan Sulingges juga sudah cukup banyak, dan memang untuk penguatan Pancaseradanya biar nggak oleng di tengah jalan. Nanti kalau dicuekin suami dikit, aduh mau pindah lama-lama aja. Jangan sampai seperti itu ya Bu Ibu. Pokoknya apapun tuh, jadi mau suami cuek, mau suami ngebimbing atau enggak, pura it's your home. Jadi pura ini adalah rumah kita. Pura adalah sebuah keluarga kita, seperti itu kan. Mungkin di keluarga ada yang nggak enak atau apa, kita larinya ke pura aja. Cerita pertama kali Tuhan
itu bisa untuk segala hal ya. Jadi di pura jangan pasrahinan aja. Pura ini bangunnya udah luar biasa loh bangunan ini. Kalau sepi ya gimana? Ini fasilitas dari Tuhan untuk kita mendekatkan diri. Harus bisa untuk bagaimana rajin ke pura dan bagaimana untuk bisa menghidupkan. Dupa itu adalah kehidupan. Tanpa dupa kita nggak ada kehidupan. Seperti itu. Dan kemarin itu pengalaman Santi. Kan Santi sedikit cerita. Mungkin ini kita di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Semuanya atas rencana Tuhan. Jadi malam-malam pas Santi di Denpasar itu kan sering Santi itu keliling ya, entah ke Sulawesi, ke Sumbawa, karena Santi juga hobi diving, cari laut-laut yang bagus gitu kan. Terus ke Bromo, ke Lombok, terus sampai ke mana saja gitu. Rencananya pengen ke Papua sih, pengen tahu ada umat Hindu nggak ya. Dapatlah ke Banjarbaru Samsudin ya, di Bandara Samsudin itu dapat tiket promo 600.000 Bu. Tak klik aja, Santi tuh nggak tahu mau nyamperin siapa. Terus nanti kan ketemu sama Pak Dharma ini pas waktu di Batu Licin ya Pak ya. Di Kota Baru ya. Di Kota Baru pas ada odalan ke sana pun itu juga nggak sengaja juga. Santi harus pulang cepat karena waktu itu sudah ada janji nyelung di kegiatan di Payangan di Gianyar karena ada umat yang minta untuk dikontengin. Nah setelah itu adalah teman di Banjarbaru. Pokoknya otak Santi tuh selama ada pura Santi pasti masih hidup sih. Pokoknya seperti itu. Jadi nggak apa-apa lah kalau ada pura ya Santi mau komit aja nggak masalah. Karena saya Titi yang pribadi kalau di Bali atau dimanapun udah biasa kayak mau komit di pura dalam atau di dekat setre tidur di pura beji sendiri dan lain-lain itu hal yang biasa. Karena buat Santi pura adalah rumah Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang serem. Tuhan tuh nggak ada yang serem. Jadi kalau untuk gambar-gambar serem dan apa-apa ya mungkin ya itu sebagai secara simbol saja. Tapi Tuhan kita percaya bahwasanya beliau adalah sumber kasih sayang yang luar biasa. Nah setelah itu Santi menghubungi Pak Dharma ya Pak ya. Pak Dharma Pak ini Santi mau ke mana? Ke Banjarbaru, ke Kalimantan Selatan. Terus adalah di grup Puskor, Santi kan ikut grup Puskor Indonesia. Terus Santi hubungin, ada nggak kenalan umat Hindu di Kalimantan Selatan? Santi bilang umat Hindu ya, bukan minta nomornya ketua PHDI. Terus habis itu dikasih nomornya beliau sama Bapak Haji Ida Bagus Susena ya kan. Terus kan Pak kenalin Santi Dharma Chandra. Pak Ketua manggilnya Bapak. Ya ampun dipanggil Bapak. Tapi nggak apa-apa, tak kenal maka tak sayang. Makanya harus kenalan dulu. Dan Astunggara kemarin dari dijemput sama Bu Nyoman ya. Terus Santi langsung menuju ke Barabai dan ke Candi Agung bersama dengan kampus mana Pak? Itu kemarin? Kampung Penang ya, yang di Palangkaraya di umat Hindu di sana. Santi juga kolaborasi dengan akademisi. Terus selanjutnya di umat Dayak ya, yang ada di mana itu? Desa Ajung, desa paling ujung ya. Jadi bagaimana Pak Ketua itu memberikan kalender. Santi harap nggak hanya kalender aja Pak, buku kayak pedoman ke umat gitu loh, biar seneng umatnya. Nah tapi luar biasa perjuangan itu. Aduh, ke Barabai itu udah bisa dari Jawa sampai Jakarta kayaknya mobilan tuh. Berapa jam itu Pak? Nanti ke Barabai aja berapa jam itu? 4-5 jam ya? 3 jam, 3,5 jam. 3,5 jam, 4 jam lah ya, karena sambil mampir-mampir kok kemarin. Nah sekitar 4 jam itu, belum lagi ke Candi Agung sekitar 2 jam. Belum lagi ke Desa Ajung 4 jam 5 jam. Udah totalnya sampai mana itu? Nggak tahu deh, sampai Banten kayaknya kalau dari Surabaya. Nah itu tapi luar biasa perjuangannya Pak Ketua, memberikan kalender buat umat, memberikan perhatian, bawain makanan, bawain kue, bahwasanya umat itu butuh diperhatikan dan disemangati. Nah ini buat Ketua PHDI semuanya yang di provinsi-provinsi lain tolong ditiru ya, ditiru. Nggak boleh diem, pokoknya jadi ketua itu harus gesit, gitu. Harus jemput bola ya, jadi seperti itu. Jadi harus banyak hal yang harus kita persiapkan untuk menciptakan generasi agama Hindu yang luar biasa. Karena Santi tuh pengen lihat anak-anak Hindu, hai kamu besok jadi presiden ya sayang ya. Iya, asik, gitu dong. Cita-cita nggak boleh nanggung, ya kan? Ngapain agak boleh nanggung, pokoknya semuanya kita harus berani ya kan. Kita bagaimana langkah Tuhan kita harus ikutin. Jadi seperti itu. Nah
semuanya udah. Ini untuk sebagai intermezzo, mungkin ada sharing-sharingnya. Kenalan dulu kepada Ibu Jege Bulan ini, nanti untuk perkenalan dulu. Biasa di sini ada yang di-sharing nggak pengalaman-pengalaman di agama Hindu? Mungkin yang udah lama ya. Kalau nggak ada yang di-sharing, Santi yang akan tanya. Karena Santi reporter. Dulu Santi bertugas di Istana Negara, biasanya tanya presiden sama menteri, sekarang tanya para darmika. Nanti Santi maju satu persatu. Ibu Francisca, Om Swastiastu, Titi yang izin untuk bertanya boleh? Boleh. Titi yang izin ke sana nggih? Atau Ibu ke sini? Ke sini aja biar kelihatan cantiknya. Iya. Agak. Nah, gini kan. Om Swastiastu. Baiklah. Ini ala-ala reporter nih ya. Baiklah, dengan Ibu Francisca ya. Ibu Francisca pegangin aja nggak apa-apa. Nah, Ibu Francisca, ini kan Ibu Francisca selama jadi ibu udah berapa tahun? Berapa puluh tahun atau berapa belas tahun? Berapa ya? Sudah Widani tahun berapa? Tahun 91. Oh, 91, Santi baru lahir. Ya. Terus berarti terus habis itu tahun 91 berarti ini sudah hampir 34 tahun ya. Nah, ini yang bisa membuat ibu bisa konsisten setia di jalan Dharma, nggak oleng kanan kiri. Apa sih Bu yang membuat ibu bisa setia di jalan Dharma Hindu ini? Ya sebenarnya sih mengalir begitu aja ya. Soalnya kan selama ini saya nggak pernah dibimbing oleh suami. Oh iya. Ya jalan terus aja gitu. Langsung dibimbing oleh Tuhan kok ya. Oke. Terus ya saya ikuti kan. Oke. Apa lagi ya? Kadang kan suami kan biasanya kerjanya jauh. Oke. Suaminya kerja di mana? Di luar daerah. Oh, di luar Kalimantan. Tugas apa? Tugas kerja. Oh, kerja. Ya, Biasanya terus 4 bulan baru pulang. Oke. 6 bulan. Jadi kami jarang ketemu. Oke. Kadang kalau misalnya ada hari raya Nyepi atau apa tuh namanya? Galungan Kuningan. Oke. Jadi saya dengan anak-anak yang ke pura sendiri. Oh gitu ya, luar biasa. Tepuk tangannya dong buat Bu Francisca. Nah, Bu Francisca, tadi kan untuk Bu Francisca juga peran dari suami karena ditinggal kerja jauh dan bagaimana bisa mendidik anak di agama Hindu, dan Bu Francisca ini baru dan bisa ajak loh, bisa teguh di jalan Dharma, itu luar biasa. Nanti Santi minta doanya ya Bu ya, biar Santi juga bisa untuk tetap konsisten sampai akhir hayat di agama Hindu. Nah, satu lagi, ini mungkin ada pesan-pesan yang ketika mungkin kita namanya hidup di dunia ini atau mungkin di rumah tangga ada problematika yang ada nggak sih terbesit di Bu Francisca, aduh pengen balik di agama lama deh, pernah gitu? Pernah. Terus apa yang membuat ibu tetap Terus saya setia? berpikir kan kalau saya kembali ke awal, banyak yang nggak kenal dengan saya. Nanti kalau saya misalnya meninggal, siapa yang akan doakan saya gitu. Jadi saya tetap bertanya ke sini karena yang sekarang yang saya kenal. Gitu aja. Gitu ya. Pokoknya masih ingat Tuhan ya untuk seperti itu. Nah, semoga nanti kalau ibu, kalau mungkin kita lagi oleng-oleng atau apa, kita ya namanya kita kan kalau di agama Hindu atau di pura itu kan ada nyawa beraya, sering-sering aja ke pura. Itu anggap aja ibu-ibunya itu kayak keluarga kita sendiri atau apa. Jadi kita nggak akan pernah ngerasa sendiri sih. Jadi luar biasa ibu. Terima kasih, tepuk tangannya buat Bu Francisca nih ya. Sukses ya Bu. Bu, karena ibu udah maju ke sini, boleh titip yang lunas satu Bu Madi Santika ini untuk oleh-olehnya dari Santi. Terima kasih ya. Nanti dipakai pas aku senam ya. Jadi biar ingat semangat Santi gitu. Terima kasih. Sukses Ibu. Nah, pokoknya yang berani maju, ibu bebeknya mana nih? Oh, di belakang sembunyi ya. Bawanya. Nah, ini bapaknya perwakilan Santi yang mendekat aja. Titian Sugeng waktu. Om Swastiastu. Ini kisah sang petualang cinta yang menemukan jalan Dharma kembali, ya kan? Nah, ini bagaimana ini? Siapa? Pak, pastikan pergolakan batin yang luar biasa ya untuk selama hidup dan perjalanan hidup di Kalimantan, merantau sampai pindah agama, nikah sama beda agama, dan yang kedua pernikahan kedua apa ketiga ini? Ketiga, dan kan waktu itu pernikahannya pertama kan Muslim ya? Muslim dulu, Hindu dulu. Hindu yang di Singaraja. Hindu, terus yang kedua tahun 90 di Banjarmasin, mulai merantau Islam. Setelah saya dimasukkan orang ke mualaf. Kenapa kok mau mualaf itu? Nah,
Kenapa? Saya ceritakan begini loh. Boleh. Ya. Saya perantau tahun 90, tidak ada tujuan ke Banjarmasin. Oh, terus? Tidak ada si A, si B dituju, tidak ada. Oh. Bahasa Balinya saya mutang-mutang ibu. Oh, apa itu? Buang-buang diri lah. Oh, buang-buang diri. Tahun 90, nah saya hanya punya keterampilan nyopir. Nyopir aja, skillnya ya, Skillnya jadi nyopir. driver, oke. Nah, tahun 90 diajaklah saya kerja sama orang Muslim. Iya. Nah, dengan saya tujuan, niat saya biar bisa mengangkat ekonomi keluarga. Oke. Tujuan saya, akhirnya saya dipekerjakan sebagai sopir. Saya dengan dapat duit dan dapat makan, diam-diam dikasihlah surat. Surat apa? Surat Untuk tanda tangan jadi mualaf. mualaf. Oke. Terus karena saya tujuannya untuk bekerja dan dapat duit, saya nggak baca apa ini dulu, saya tantangani aja, yang penting kerja. Gitu ya. Terus sampai tahun 94 saya nikah Nikah sama orang. berarti istri kedua nih. Yang kedua. Terus? Terus nikah yang kedua sampai 99 saya pisah karena kendala ekonomi, usahanya bangkrut, bisa diambil mamanya. Saya merantau lagi. Merantau kemana lagi? Tanjung Tabalong lagi. Ya ampun, lincah banget. Terus Tahun habis itu? 2001 habis bom Bali dapatlah mamanya ini. Oh, dapat cinta terakhir ya. Terakhir. Jangan nikah-nikah lagi, Nah, bingung nanti. Karena yang ketiga ini dapat momongan satu. Oh, udah punya anak Udah Mas satu. Tenggara. Tapi kan waktu itu yang pernikahan ketiga kan katanya Muslim, kok bisa masuk Hindu itu gimana sekeluarga? Nah, setelah saya mengalami sakit, sakit ya beda udah hampir 3 bulan batuk setiap pagi sampai maghrib sampai pagi. Jam-jam sandikala. Ya, sandikala sampai maghrib batuk, tapi fisiknya sehat, Oh, gitu. makan kuat, bawa ke dokter tidak ada masalah. Terus ya saya seperti orang Bali mau pelunasan, apabila saya sembuh, saya ada keibukan di leluhur, di keibukan leluhur, karena saya ngaku agama. Apabila saya punya rezeki, saya akan tangkil. Maksudnya sange gitu ya, janji. Dengan seketika hilang batuk saya selama 90 hari itu, dan saya tangkil ke pusat saya di Bali, di Gianyar. Setelah datang dari situlah, dengan tidak ada jalanan, semuanya mau masuk ke Hindu. Dengan tidak saya membawa, tidak. Enggak, berarti dengan kesadaran. Dengan Ya? kesadaran istri saya dan masuk. Anak juga? Anak semuanya. Oh, seperti itu ya. Berarti balik ke ajaran leluhur. Balik ke ajaran leluhur saya. Tapi sebagai bagaimana sih, satu lagi pertanyaan, traveling spiritual yang dirasakan pas waktu di agama transisi ya, tadi bilang agama transisi terus balik lagi ke agama Hindu, itu ada bedanya nggak sih gitu? Kalau saya di sebelah itu karena saya nggak bisa menggeluti, dan tidak gimana pun nggak tahu gitu. Ke masjidnya saya nggak pernah. Gimana, karena saya tidak ada hatinya saya tetap di leluhur. Karena saya lahirnya dari Bali dan orang Hindu tetap tidak bisa hilang. Iya, mungkin ditarik nih sama leluhur. Kalau saya menyambut beraya itu tidak bisa. Karena kenapa? Saya tahun 2010 sudah saya mau ngurus paspor mau umroh, gagal. Benar-benar mau umroh? Iya. Serius? Pernah sudah, tapi gagal. Berarti mungkin saya disitulah mengambil, mungkin leluhur saya tidak mengizinkan untuk saya perwisata religi ke seberang sana. Tahun 2023 22 saya langsung Sudiwadani di Pura Jagatnate Surenate Banjarbaru. Luar biasa, tepuk tangannya dong. Nah, satu lagi kepada ibu yang dari Dayak nih. Tegang. Nggak ada ngobrol tegang. Slow. Dengan ibu siapa ini? Ibu Sri dari Kalimantan mana? Kalimantan Tengah. Bapak saya Jawa. Oh, Bapak Jawa. Nah, Ibu, ini kan masuk jalur hidup, masuk sendiri apa jalur cinta? Oh, jalur cinta. Tepuk tangannya dong. Nah, ini buat laki-laki Bali harus jadi contoh leader. Nah, ini yang buat belinya bisa untuk membimbing sang istri ya, harus nggak boleh nggak gitu. Nah, ini untuk ada nggak sih apa hal dulunya agama apa? Islam. Dulu Islam, terus Sudiwadani tahun 2000. Tahun 2000. Berarti udah sekitar berapa tahun nih? 25 tahun. 25 tahun ya. Nah, ada nggak sih apa rasanya dari
agama lama terus ke agama baru, ada yang bisa Ibu ceritakan perbedaan atau hal apa yang Ibu rasakan seperti itu? Yang saya rasakan ya biasa aja sih. Waktu nikah sama bapaknya, saya kan pindah ya begitu aja. Saya nggak ada rasa gimana ya, menyesal meninggalkan agama lama tuh enggak. Karena saya nggak pernah diajarin dulunya. Terus sekarang kalau untuk kegiatan-kegiatan, anaknya berapa Bu? Anak saya Oh nggak apa-apa dong, satu lagi 5, jadi Pandawa ya kan. Nah terus sekarang tinggal di Gunung Payung. di Guntung Payung. Nah satu tips lagi nih Bu, nanti kan didengar tuh sama pemirsa ya, bagaimana sih kiat-kiat menjadi ibu istrinya orang hidup sebagai baru. Mungkin kadang kan ada ya biar tetap setia di rumah tangga, tetap setia di jalan dharma. Tipsnya apa sih Bu? Minta tipsnya tadi. Apa ya Pak? Tipsnya apa? Dikasih duit banyak. Apa? Tipsnya apa? Tipsnya apa Bu? Mengalir aja. Menyadari, jadi untuk saling sayang ya, tetap gitu ya, luar biasa. Semoga ini siapa namanya juga bulan? Gauri ya, besok dari YouTuber kayak tante ya. Oke. Terima kasih, tepuk tangannya dong. Lanjut lagi ke ibunya. Permisi, ibu sini aja dong, nanti di tengah. Oh ini, ibu-ibu cantik dari Jawa, putri Jawa nih. Yang cantik. Nah, dengan ibu siapa ini? Ibu Ina. Ibu Ina dari mana Ibu Ina tadi? Semarang kali nih banjir gitu ya. Iya kan ada lagu kayak gitu. Nah, Ibu Ina ini studi dari tahun berapa? 2006. Pernah nggak sih Ibu Ina itu berarti masuk jalur cinta juga? Jalur cinta, suaminya orang mana? Orang Solo, berarti di Jawa. Oh di Jawa. Nah untuk Ibu Ina, ada nggak sih selama jadi Dharmika ini mengalami kesulitan, misal belajar di mana atau seperti apa atau apa? Kemarin sebelumnya pas awal studi ini dapat ibu-ibunya dari mana? Dari Ibu itu siapa? kalau di sini ya, kalau di Jawa itu ada bapak angkatnya suami itu kan orang Oke. Oh bikin zaman gitu. Berarti udah berapa lama di agama Hindu? 2006 ya, berarti sekitar 19 tahun ya. Tepuk tangannya dong yang luar biasa ini. Tadi Ibu Francisca sudah, sekarang Santi ke Ibu yang cantik sekali yang di sana. Sudra. Ya. Asli Dharmika. Asli Bali. Ya nggak masalah, asli Bali. Nggak apa-apa, Santi kan mau tanya hobinya. Pokoknya tetap wawancara, nggak boleh nggak. Aduh, Santi udah jauh-jauh pengen wawancara Ibu nih ya. Ya, sebelumnya Om Swastiastu. Nah, Ibu cantikku yang cetar seperti Syahrini. Aduh. Ya. Bu, mau tanya nih, berarti tahun berapa sih Ibu studi Widani? Masih dari kecil. Dari kecil. Terus Tapi untuk waktu itu udah Bali dari kecil, Ibu dari kecil. Terus suami dari sini. suami dari Bali. Dari Bali juga untuk kesini untuk datang di dialog ini. Maksudnya gimana? Datang untuk kesini untuk ikut dialog ini. Iya. Ibu tinggalnya di mana ini Tinggal sekarang? untuk Manggis, baru aja di sini soalnya ikut suami tugas di Balikpapan. Oh, suami tugas di Balikpapan. Nah, Ibu kan udah sebagai senior di agama Hindu dari lahirnya. Dari lahir. Kasih semangat dong buat para Dharmika ini biar rajin ke pura. Kenapa nggak bisa? Enggak, Ibu pengen dari Ibu semangatnya Ibu. Ya kita butuh semangat rock and roll kali Bu. Harus kasih semangat buat Santi. Ayo, gimana caranya? Gimana ya? Biasa aja sih. Ibu rajin ke pura kan? Kalau dibanding Jangan bilang enggak nih, Santi ngambek nih. gini, bukannya nggak rajin. Gimana? Saya juga kerja kan, kerja lah, isi di dapur. Karena
suami masih di Balikpapan, jadi jarang saya ikut ke sini. Oh gitu. Masih terfokus ke sana. Oh. Jadi pensiun lah baru ke sini. Oh gitu. Tepuk tangannya dong. Nanti kalau ada Dharmika atau orang-orang yang baru agama Hindu dirangkul ya, disayangnya, dianggap keluarga ya. Harus ya. Mau sekali, cuman kan jarang ketemu. Ketemu sih ketemu, paling cuma ya sama-sama aja. Oh iya, luar biasa. Tepuk tangannya dong buat ibu putri. Cium ya, cium dulu. Saya pengen lihat dekat lagi. Oke, dekat apa nih? Dekat berapa meter? Ya. Terima kasih yang penting udah memberikan semangat warna yang ceria buat ibu ini. Terima kasih. Kok gitu Santi yang ini? Sama-sama gitu. Oh sama ya, sama-sama cantik gitu. Terima kasih ya Bu ya. Nah, udah ini Ibu Polwan, ada Mama Bintang ya. Mama Bintang. Ibu Polwan sini dong. Kalau wawancara Bu Polwan pakai siap gerak nggak? Nggak pakai siap gerak nggak? Takut ditilang nih. Nggak apa-apa. Agak sini ya. Sebelumnya dengan Ibu Polwan yang cantik dari Balangan ya, aslinya ya. Masuk Hindu jalur sendiri apa jalur cinta? Cinta dan kasih sayang. Jalur cinta. Jalur cinta. Suaminya dari mana? Suaminya dari Pekalongan. Hindu Jawa. Hindu Bali. Hindu Bali. Oh berarti dari Bali dong suaminya. Bapak mertua dari Bali. Oh gitu. Dari Pekalongan. Oh gitu. Jadi campuran ya. Oke. Nah untuk udah berapa lama Bu Purwan jadi agama Hindu nih? Masuk 5 tahun. Masuk 5 tahun ya. Nah ada nggak sih apa hal atau tantangan mungkin ya? Apa di instansi dibolehin nggak pindah agama itu dibolehin? Boleh. Boleh. Oke. Terima kasih Pak Kapolri ya. Oke. Terus sekarang harus satu agama. Iya kalau perahunya dua nakoda bingung kemana ini, kesana kesini kesana kesini. Nah itu kan apa sih tips-tipsnya dari kakaknya ini tetap setia di jalan Dharma, tetap konsisten di jalan Dharma, tetap rajin kegiatan agama Hindu. Tipsnya apa? Masih tips dong. Santi kan kadang masih oleng nih gitu kan. Ya kan kepada senior dipersilakan. Oke, gimana? Baik, kalau dari saya sendiri tidak ada tips karena saya juga masih belajar dan masih sangat butuh belajar. Belajarnya di mana kemarin? Belajar dari ibu, Oke. terus dari karena kita juga ada dibagi kelompok, bikin center, terus dirangkul. Kebetulan juga dari Bayangkari, Ibu Brimob juga sangat membantu buat saya yang masih meraba-raba, masih belajar dan butuh ilmunya. Oke, terima kasih. Terima kasih buat PHDI dan WHDI Kalimantan Selatan yang luar biasa ini. Nah ini Bu Nyoman, terima kasih. Oh udah ya, oh bukan ini dari lahir udah Hindu. Oke. Oh Bu Nyoman terima kasih ya. Kemarin juga ini jemput tadi di bandara. Nah ini udah selesai acaranya. Nanti persilahkan kepada Bapak Ketua PHDI dari bisa memberikannya souvenir yang apa bisa Santi berikan kepada ibu-ibu untuk di sini. Tapi ini sebenarnya khusus Dharmika aja, yang lain nggak dapat. Ya, maaf ya Pak Ketua. Ya seadanya lah kita. Nah ini buat ibu-ibu Dharmika. Sugeng ya Bu Mangku, sudah yang izin Dumong. Ibu Polwannya mana Ibu Polwannya? Oh masih di bawah. Ibu Francisca. Oh udah Bu. Akhirnya mau tak kasih double, ya kan? Kepada Ibu yang Semarang. Ya sini ya. Ibu terima kasih ini dipakai ya. Kepada Ibu ya. Yang semangatnya luar biasa, Ibu cantikku. Nanti size-nya kalau ada kebesaran atau apa bisa ditukar saling sama teman karena nanti yang Ukuran XS ada. XXL ada juga, tapi nanti dibuka satu-satu nih sama teman-temannya ya. Jadi gerakan semua banget. Nggak boleh ya cukup gitu aja. Oke terima kasih ya, tepuk tangannya dong. Oke dulu. Ya, terima kasih. Kepada Ibu
juragan bebek dari tadi susah sekali. Nah, ini udah tinggal terima aja Bu. Ya, aduh. Kepada ibu yang luar biasa ini. Nah, ini terima kasih ya Dede yang terapan susu banget. Lunas bimbingannya. So much, cantik ya. Oke, terima kasih. 2, 3. Oke, tapi tadi video udah belum? Oke, ya. Terima kasih. Oh, bapaknya dan juga udah sini ya. Ayo sini. Video dong. Tapi kalau yang bapak-bapak ini nggak kena cipika-cipiki, nggak boleh ya. Oke, nih. Terima kasih ya Pak, semangat ya. Sampun semua untuk jadi petualang cinta. Pun, geng, udah cukup. Cukup perjuangannya. Ya, tepuk tangannya dong. Nah, kepada ibu cantikku, ya ibu Putu, tolong dibimbing Bu. Nanti dari kita diajarin pepayas. Banyak ya. Terima kasih. Semangat selalu, ganteng tuh sayang. Oke. Foto dulu dong. Oh iya, tunggu. Oh, tunggu. Dua. Bentar. 1, 2, 3. Terima kasih. Sehat selalu ya, sama-sama. Tuh, sudah ya. Nanti Mbak Bolwan ya, Bapak nanti on cam aja. Nanti silakan ngajeng. Ini juga ada satu buat Bapak Ketua BHDI terutama Ibu kepada Bu Mangku. Dikasih dong tangannya dong. Kan sayang disorot dong, disorot iya. Nggak boleh lengah. Ini dapat juga sih. Buat nanti namanya kembar. Terima kasih ya. Buat beli Dewa di grup di stay on nanti beli ya kalau khusus ya. Oke. Terima kasih. Buat Ibu Mangku. Ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti kalau apa? Kebesaran boleh ditukar sama mungkin yang lain yang punya atau sama Bapak nanti. Oh, gitu. Nah ini untuk kepada Bapak Ketua PHDI, semoga ukurannya benar sih, double XL tadi. Terima kasih ya Pak. Semangat ya. Ada lagi Bu Mili. Oh ya Ibu Polwan, ku cantikku, kesini dong Bu Polwan. Aduh, seksi konsumsi. Ini untuk Bu Polwan. Nanti dipakai pas senam ya Bu, pas olahraga kantor. Oh malam ini langsung dipakai. Ya terima kasih, semangat ya. Iya. Ada lagi siapa? Ibu Made, Pak Made. Dari udah sampun semua ya. Itu Pak Yitno. Pak Yitno. Nama-nama yang lain aja. Yang lain dulu. Kepada Buku Mama Bintang. Bu, terima kasih ya udah sendiri mau bikin beberapa hari ini. Semoga sehat selalu. Sering-sering praktis Santi. Terus sudah. Itu tinggal berapa? Masih 2. Nanti di sini aja. Oh Bapak sini dong Bapak yang tadi seksi untuk bagian ini harus di kamera, harus viral, harus viral, harus viral. Sama Jawa ya. Ayo sini, ayo sini Pak. Tanpa Bapak kita nggak bisa acara ini dengan lancar. Bapaknya lagi. Belum. Ayo sini. Baru kita berdua makan. Lepas Pak maskernya. Nah, Ganteng dong. Ganteng dong. Terima kasih. semua ya atas semangat dan doanya. Yang lain. Orang Banyuwangi. Oh, udah Banyuwangi. Tarik gandrung Pak. Iya, kemarin yang tarik gandrung deh. Nah ini satu lagi nanti tapi udah kepada tinggal satu. Kita kasihkan ke ini nanti jadi kasihkan di yang lain aja. Jangan lunas titip ya Pak ya. Nah terima kasih itu tadi untuk pembahasan diskusi yang luar biasa. Semoga langkah ini adalah sebagai langkah awal kita
untuk para Darmika memiliki rumah dan sebagai apa ya, Kalimantan Selatan khususnya sebagai visioner untuk diikuti provinsi-provinsi lain, undaya untuk yang lain harus mengikuti bagaimana umat itu dinaungi, disayang dan dibimbing. Terima kasih, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Habis ini kita ngajeng bersama, kita tutup arah santing deh. Oh.